kita punya visi bagaimana menyatukan semua yang berhubungan dengan aplikasi ini dalam satu organisasi. Jadi salah satunya ojol. Nah, pergub inilah yang mereka berhasil dapatkan. Jadi mereka, aplikator-aplikator yang ada di Jawa Barat ini bisa menyamakan harga, bisa menyamakan visi misi yang berkomunikasi langsung dengan para driver. Nah, ini yang kita harapkan di Sumsel. Kita tidak mau ribut, tetapi ketika apa yang sebenarnya terjadi di lapangan itu justru seolah-olah menimpa kita dan anggota kita, kita berteriak, berani tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi di podcast Ngopi Sumsel bersama saya Surono. Kali ini podcast kita tidak di studio, tapi di kantor DPW Nasdem Sumatera Selatan. Karena ada acara yang cukup megah besok di tanggal 10 September. Kami merekamnya di tanggal 9 September. Ya. Dan di samping saya ada Ketua Umum Organisasi Pandawa Bersatu. Kita sapa langsung Bang Kusuma Sarjana Teknik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam game ini hampir jam 10 merekam ini. Ya, Ini nungguin podcast atau memang ada sengaja nunggu sambil persiapan. Bang, kita ngobrol sedikit. Kami Ya. ke sini karena mendengar besok ada acara yang dikoordinir oleh Abang dan kawan-kawan Ya. untuk salah satu bakal calon kita, Pak Herman Deru dan Herman Deru. Acara apa sih Bang? Jadi acara ini kita ngumpulin driver-driver yang belum ada wadah. Jadi acara ini kita kumpulin dengan tema silaturahmi, konsolidasi bersama Bapak Herman Deru dan Ci Ujang. Tujuannya ya ingin mengenalkan kepada Bapak Herman bahwa di luar sana banyak driver-driver yang benar-benar antusias. Asik nih. Iya, antusias, terus juga memang memihak ke Bapak lah bahasanya ya, dengan gestur Bapak, cara kepemimpinan, merakyat. Nah, ini yang mereka senengin. Nah, inilah jadi kita rangkul, kita dibuatin acara, inisiasinya dari organisasi Pandawa Bersatu. Kita buat acara ini di Nasdem. Jadi acara ini memang Bapak yang minta untuk acara ini diadakan di Nasdem. Tapi sebelumnya Bang, sebelum kita bahas mengerucut ke acara itu, Pandawa Bersatu ini apa sih Bang? Berdirinya kapan? Anggotanya berapa banyak? Iya. Cerita dikit dong Bang. Siap. Organisasi Pandawa Bersatu ini berdiri kalau saya nggak salah ingat itu 7 Desember 2023. Memang baru secara keorganisasian, tapi secara jiwa mental itu sudah lama. Jadi kita berkumpul, memadukan visi, memadukan misi kita, pandangan bersama. Nah, disitulah kita cetuskan bahwa ingin mendirikan sebuah organisasi yang memang berlegalitas. Ya, jadi kita tidak sekedar buat emblem ya, buat logo, terus sekedar memberi nama, tidak. Jadi kita benar-benar berlandaskan hukum. Nah, jadi Pandawa ini kepanjangan dari Paradaring Wilayah Nusantara. Paradaring. Iya, Kok bukan apa ya, driver online, ojol online. Kenapa Paradaring? Nah, jadi Pandawa ini mempunyai visi misi khusus, Mas Sur. Jadi kalau di luar sana ada organisasi atau komunitas yang cuma fungsinya untuk ngedrive, khusus ojol-ojol saja, kalau Pandawa tidak. Kita punya visi bagaimana menyatukan semua yang berhubungan dengan aplikasi ini dalam satu organisasi. Jadi salah satunya ojol. Nah, salah satunya ojol. Nanti kita pengen berkembang ke resto online. Terus pelaku-pelaku online. Nah, jadi ke depan organisasi ini pengen punya suatu wadah edukasi. Nah, edukasi ini bagaimana orang bisa mencari uang, menghasilkan income itu dari online. Nah, itu visi terbesar kita. Jadi kita memang berhubungannya dengan teknologi. Nah, memang beda dengan organisasi lain yang cuma fokus di ojol, tetapi walaupun Pandawa seperti itu, kita tetap concern kepada para driver, para ojol, bagaimana mereka safety, aman. Nah, yang terus terang yang pasti kita bagaimana mereka mencari uang di jalan dengan selamat. Oke. Dan satu yang menarik nih, sahabat podcast Ngopi Sumsel.
ternyata Pandawa Bersatu ini DPP-nya loh. Ya, benar. Pusatnya. Pusatnya. Kok bisa seperti itu tuh? Ya, jadi kalau tempat lain mungkin dia adalah DPD, ya, DPC. Nah, kita pengen sesuai dengan visi Bapak juga, Bapak Herman Deru, pembina utama kita, bagaimana organisasi ini menjadi titik sentralnya, pusatnya. Nah, justru misi kita yang keluar. Kalau misi orang yang masuk ke Sumsel, kita yang keluar. Jadi kita rencana itu membuat rantingnya, cabangnya, DPD-nya dengan fokus bagaimana online. Nah, kalau sekedar fokus ke ojol, kecil kemungkinan kita bisa tercover wilayah-wilayah lain. Nah, tetapi kalau kita menggabungkan konsep online-nya, nah, ini yang harapan kita bisa berkembang ke provinsi lain. Nah, seperti itu. Dan hal itu akan bisa terwujud dengan lebih mudah. Insya Allah. Kalau nanti insya Allah Pak Herman Deru dan Cujang jadi. Oh iya, pasti. Jadi bisa mudah koordinasi, Pasti. Itu yang sudah dibahas. Balik ke Pak Hadi CU, Bang. Ya, siap. Kayaknya Pandawa Bersatu ini sudah mempunyai sikap politik mendukung Pak Hadi CU. Ya. Ini kan hasil rembukan dengan kawan-kawan, Pak. Ya, Bukan pasti. hanya Bang Kusuma sendiri. Ya, ya. Apa nih masukan dari kawan-kawan? Kenapa harus ke Pak Hadi CU? Ya. Jadi kita bukan memutuskan sepihak. Nah, Ya, karena kita ada pengurus pusat, ada ranting. Nah, kita bersepakat mendukung, mengusung Bapak Herman Deru dan Ci Ujang maju sebagai gubernur 2024-2029. Nah, kesepakatan ini memang nggak gampang, Pak, karena semuanya punya visi politik beda-beda. Nah, tetapi dengan visi yang sama kita temukan dengan Bapak Herman Deru, nah inilah yang memicu kita pengen lebih dekat, mengenalkan diri, sampailah Bapak tibanya kami mengusung Bapak sebagai pembina utama di organisasi. dan beliau bersedia. Bersedia dan langsung menandatangani malam itu juga. Kapan itu, Bang? Waktu sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah, waktu ketemu pertama kali, langsung itu. Langsung bertemu. Langsung. Kita juga dikasih atribut, rompi segala macam. Nah, ini yang harapan Bapak ngobrol singkat dengan kami. Pengennya Bapak organisasi Pandawa Bersatu membawa warna lain. Nah, membawa warna lain, bagaimana menyikapi perpolitikan, bagaimana menyikapi bisnis, bagaimana menyikapi ojol itu sendiri. Nah, ini yang Bapak khususnya harapkan berkembang. Kalau menurut Bang Kusuma sendiri, kondisi para daring ya terutama ojol Siap. saat ini seperti apa sih? Nah, ini yang memprihatinkan Mas Sur. Jadi kita tanggal 2 September kemarin ini baru turun aksi damai. Kita bergabung dengan asosiasi ADO dengan teman-teman yang lain. Kita datang ke kantor gubernur. Nah, ini kita datang, kita hadir. Yang selama ini Pandawa cuma mengamati, nah sekarang harus hadir. Bagaimana driver ini kita selamatkan. Bagaimana income mereka kita penuhi. Dikarenakan yang menjadi kekhawatiran ketika driver ini tetap selalu menerima rekrutan oleh aplikator, sedangkan yang ordernya itu juga, tetapi dihantam lagi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini yang kita perih, Pak. Itu. Jadi kita perihnya gimana? Kalau sehari yang dulu bisa dapat 100, 150 ribu, 200, itu kotor ya. Nah, sekarang 50 ribu kotor pun susah. Nah, yang tadinya kita misalnya anggota kita itu dari jam 6 pagi, jam 12, udah ngantongin 100 ribu kotor. Ini sampai sore, kadang-kadang sampai malam, baru ngantongin 70 ribu. Nah, ini kan sedih. Nah, ini kita gebrak kemarin ke gubernur, kita minta tuntutan bahwa jangan sampai aplikator ini mempunyai kesewenang-wenangan dalam menentukan harga, menentukan sikap dan promo. Kita senang dengan promo. Tapi kalau promo itu justru menyakiti kawan-kawan driver, nah ini Pandawa hadir di situ untuk menggebrak itu. Jadi kita ngobrol sebelum podcast, Abang mencontohkan ada satu daerah Siap. yang ada juga kondisi seperti ini, tapi karena ada pergub, Ya. dia tidak terjadi kondisi ini. Ya. Itu di daerah mana tuh, Bang? Nah, itu yang kita kemarin bahas Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini gubernurnya atau PJ mungkin ya, karena baru diterbitkan itu 1 bulan yang lalu. Artinya PJ kan. Nah, mereka sudah menerbitkan pergub ini. Nah, pergub ini adalah landasan dasar hukum
pemerintahan untuk mengawasi. Ujung-ujungnya juga menindak ketika aplikator-aplikator itu menyalahgunakan sebuah undang-undang yang sudah dibuat oleh Dirjen Perhubungan, tetapi mereka justru mengkhianati dengan program-program baru yang tadinya pengennya ngasih promo tapi justru merendahkan harga ongkos. Ya, nggak masuk akal. 1.500 per kilo kan nggak masuk akal dengan promo-promo itu. 5.000 per 4 kilo nggak masuk akal. Nah, pergub inilah yang mereka berhasil dapatkan. Jadi mereka aplikator-aplikator yang ada di Jawa Barat ini bisa menyamakan harga, bisa menyamakan visi misi yang berkomunikasi langsung dengan para driver. Nah, ini yang kita harapkan di Sumsel, Mas Dan Sur. Abang yakin hal itu bisa ya diterapkan? Yakin bisa. Apalagi nanti gubernurnya Bapak Herman. Ya Allah. Setidaknya Pak Herman Deru dan Pak Siap. Jujang atau instansi terkait lah. Ya, ya. pasti. Sudah ngobrol belum dengan instansi terkait yang ada di Sumsel? Kemarin kita sudah ketemu ya dengan asisten 1, sudah ketemu, dengan PJ belum ketemu, tapi sempat dihadir oleh dinas Disub ya. Oh, Dinas Perhubungan. Ya, didatengin juga, mereka buka undang-undang yang dirjen yang pernah disetujui waktu itu, tetapi undang-undang itu belum berjalan. Nah, kenapa kita tahunya itu belum berjalan? Karena penyamarataan batasan potongan itu masih variatif. Kita pengennya ini kalau memang di A, aplikator A ini 15%, semuanya harus 15%. Kalau di sini 10% ya 10%. Nah, itu sudah diatur itu, Mas Sur. Cuman merekanya tidak menjalankan itu. Nah, ini yang kita gebrak. Ini yang kita dorong. Makanya dengan hadirnya Pandawa di sisi Bapak Herman Deru, insya Allah Bapak terkawal untuk membantu kita, untuk membantu semua. Ini kan, Kak, pergub itu kan bisa diterapkan ya. Siap. Jadi otomatis ketika di Sumsel bisa juga diterapkan hal itu. Harus bisa. Dikarenakan sudah ada dasarnya kok. Dasar Dirjen, keputusan Dirjen kemarin yang menentukan batas atas, batas bawah. Artinya pemerintahan setempat tinggal meneruskan, kaji ulang, undang kita sebagai drivernya, satu meja, satu frame, satu visi, bagaimana aplikator-aplikator ini benar-benar memikirkan putusan ini. Jangan sampai keluar dari ruangan mereka berulah lagi tanpa adanya pergub. Tapi sebelum aksi damai itu kan kakak ngobrol dulu dengan anggota. Siap. Memang sangat meresahkan sekali. Oh, luar biasa, Mas Sur, luar biasa. Apa sih keluhan yang paling banyak disampaikan oleh anggota atau kakak? Satu, tindakan aplikator ini menyamaratakan pikiran dia. Kita ini kan mitra, bukan karyawan, ya. Oke. Tapi peraturan yang mereka terapkan ini adalah seperti kita karyawan tetap dia memaksakan sesuatu hal. Ketika tidak order itu diambil dalam waktu misalnya 1-2 menit, tidak berjalan, dia kenain hukuman. Akun disuspend, nggak ngambil orderan, akun disuspend. Sebelah pihak. Terkadang di kondisi di lapangan, mungkin hujan, ya kan? Justru kebanyakan restonya yang tidak siap. Tidak ada plang nama, jadi susah driver mencari titiknya. Itu yang berikutnya. Kita juga tidak tahu kondisi kendaraan, bisa jadi pecah ban. Nah, ini mereka tidak tahu menau. Abang pernah tidak komunikasi dengan aplikator? Sering, Mas Sur, sering. Mengeluhkan ini? Mengeluhkan. Bahkan kita kalau aplikator ini nggak bisa kita dengan cara baik, kita gebrak gitu loh. Kita datengin rame-rame supaya dengerin ini maksud kita apa. Kan gitu. Kita ini driver nggak muluk-muluk lah, Mas Sur, nggak pengen kaya, nggak apa. Kita cuman bagaimana mendapatkan uang di jalan dengan selamat, tenang, bawa balik duit itu ke istri itu enak, senyum, kan gitu. Besok on beat lagi. Seperti itu aja. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Semoga ini Pak Haji Herman Deru, Pak Haji Ujang, ini keluhan dari hati terdalam dari kawan-kawan Pandawa Bersatu lah dan seluruh para daring lah, guys. Ya, Semoga seluruh. bisa nanti diwujudkan ketika Bapak menjadi Amin, Wakil amin, Gubernur. amin. Ataupun dinas terkait sekarang, tidak salahnya lah menlanjuti dari sekarang. Ya, benar, Karena Pak. kakak tadi menyampaikan, sebenarnya dengan pergub oleh PJ Gubernur bisa kan? Bisa. Jadi dengan dasar itu, aplikator-aplikator ini pun ada dasar untuk mereka meneruskan ini kepada perusahaan pusat dia, ya kan? Nah, karena selama ini yang kita pendekatan, alasan para kantor cabang aplikator ini adalah mereka tidak punya dasar, Pak.
kami tidak punya dasar untuk mengajukan ini ke pusat karena